Kita membicarakan topik baru tentang ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi itu bukan defense economic atau security economic, tetapi ketahanan yang dimaksud adalah resilience atau daya tahan ekonomi. Kita diskusi tentang daya tahan ekonomi Indonesia. Yang kali ini bicara lebih luas sedikit. Pokoknya kita ingin tahu apakah uang yang beredar di Indonesia masih banyak. Jadi kita bisa melakukan domestic transaction, uang muter di negara sendiri yang cukup membuat roda ekonomi berputar dan bisa menghidupi rakyat. Bisa autopilot kok rakyat. Bisa buat uang sendiri kok rakyatnya. Bener deh, nggak perlu sang menteri yang mendapatkan gelar menteri terbaik di dunia itu kita repoti dengan urusan UKM. Sudah banyak urusan kerjanya. Oh iya, gelar itu kenapa Ernst & Young, EY yang menerbitin ya? Itu kan perusahaan auditor deh sejauh yang kami tahu. Bukan lembaga yang pas untuk menilai good governance sebuah negara kayaknya. Seperti perusahaan apa ya kita kasih contoh? Brakri Award misalnya. Lalu memberikan si Bosman Sontoloyo gelar pebisnis paling nyeleneh sedunia. Ya bagi saya si penerima mengucapkan terima kasih. Tapi ya nggak usah propaganda sebagai keberhasilan Indonesia. Terus kategori menteri terbaik di dunia dari kacamata apa ya? EY kan perusahaan. Atau ini akal-akalan agar jasanya dipakai terus di Indonesia? Ngapunten ya, mudah-mudahan saya salah data. Ingat Ernst & Young, jadi ingat skandal penipuan Lehman Brothers deh. EY yang bermain memanipulasi data audit yang ternyata bodong. Itu skandal dunia, itu penipuan dan jangan-jangan pemberian gelar ini akal-akalan EY. Sekali lagi, mudah-mudahan saya salah datanya. Tapi mengenai penipuan EY di data Lehman Brothers, itu mah nyata, itu mah jelas. Oke, kita kembali ke resilience atau daya tahan ekonomi saat ini. Bagaimana performanya? Kita lihat fakta saja. Kita mulai dari target pertumbuhan ekonomi Indonesia 4 tahun terakhir. Di set 7%, tidak tercapai. 2015 pertumbuhannya terendah 6 tahun terakhir hanya 4,79%, alias kali pertama perekonomian Indonesia tumbuh di bawah 5% dibanding 6 tahun sebelumnya. Angka 4,79 itu jauh di bawah target 7%. Tapi lidah bisa berkelihat, kita bisa tambah embel-embel ekonomi dunia lesu, maka ekonomi Indonesia ikut lesu. Oke deh, alasannya kita terima dah. Di 2016 tumbuh 5,02%. Prestasikah? Ya jauh dibandingkan target yang ditentukan sendiri. Bukan rakyat loh yang menentukan, pemerintah sendiri yang menentukan. Kalau rakyat yang menentukan tumbuhnya maunya ekonominya di atas 10%. Di tahun 2017 dan di tahun 2018 sekitar 5,1%-an. Juga di bawah target yang ditentukan oleh pemerintah. Di awal tahun 2019 malah neraca perdagangannya minus. Kita menjadi negara pengimpor berbagai kebutuhan. Kalau dipikir-pikir ini negara emang nggak bisa memproduksi kebutuhan sendiri kali apa ya? Kesimpulan ini yang saya tangkap loh ya. Pemerintah 5 tahun ini gagal memenuhi target pertumbuhan yang diset oleh dirinya sendiri. Loh kok bisa? Sulit ya mencapai target yang dibuat sendiri. Ngeles apa kali ini? Mungkin ngelesnya gini. Growth 5% kan bagus. Amerika hanya 3,3%. Loh nggak gitu nilainya. 5% GDP per kapita Indonesia dari 3.800 itu $190. Sedangkan GDP per kapita Amerika kan 59.000. Jadi kalau naik 3,3% itu adalah $1.900. Jadi ya gedean 3,3% lah. Jangan lihat angka 5% dibanding 3,3%, tapi lihat dari nilai keseluruhan. Kita naik $190, Amerika naik $1.900. Artinya kita hanya 1/10 kenaikan GDP Amerika. Ya jauh. Jadi ke depan bagaimana kalau kita buat target bukan berdasar presentasi, tetapi bagaimana kalau kita naik berdasarkan nilai sebenarnya? Berani nggak kita ke depan menyebutnya kita akan naik $1.000 per tahun tumbuh GDP per kapita? Sekarang pertanyaannya, mana programnya?